Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nito Alnata Pobolon dari kelas manajemen pagi C dengan NIM 18104166743. Pada hari ini, saya akan menjawab ujian akhir semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu yaitu Adi Mursalin SEMM, yang dimana soalnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama bagian A dan bagian B. Di soal perilaku organisasi ini saya akan menjawab yang pertama yaitu soal bagian A. Yang pertama, berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku organisasi? Saya hadir selama 14 kali. Saya harus hadir yaitu karena mata kuliah yang ada dalam kuliah ini, saya harus mengikutinya dan saya ingin mendapatkan ilmu pendidikan yang baru dalam kuliah perilaku organisasi tersebut. Yang selanjutnya itu, manfaat apa saja yang saudara peroleh melalui perilaku organisasi melalui Google Classroom? Manfaatnya ialah supaya saya bisa mengenal dan memfungsikan Classroom sebagai bahan ajar dalam mempelajari mata kuliah perilaku ini, meskipun tidak tatap muka ataupun offline. Soal yang selanjutnya yaitu soal bagian B. Berkenaan dengan teori perilaku organisasi. Yang pertama, ada beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi. Jelaskan. Pengertian organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubung kerja antara kelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan bersama. Yang pertama yaitu personil atau men. Unsur ini merupakan unsur terpenting yang dimiliki dalam suatu organisasi, di mana dalam suatu organisasi terdapat personil-personil yang mempunyai tingkat jabatan dan fungsi kerjanya masing-masing. Yang kedua yaitu kerjasama. Unsur ini merupakan tolak ukur atau cara pandang suatu organisasi dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang dicapai. Yang selanjutnya yaitu peralatan. Unsur ini lebih kepada peralatan-peralatan yang mendukung dalam suatu organisasi atau sebagai sarana. Yang kelima yaitu lingkungan. Unsur ini merupakan lebih kepada aspek lingkungan seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi sebagai pendukung dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Yang keenam yaitu sumber daya alam atau SDA. Soal yang ketiga, bagaimana hubungan organisasi dengan manusia? Jelaskan jawaban dengan contohnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan seorang atau kelompok orang untuk berintegrasi. Dalam sebuah organisasi dibutuhkan kerjasama antara para petinggi organisasi dan anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan baik. Jadi, hubungan antara manusia dan organisasi ialah mereka saling ikatan karena sebuah organisasi terbentuk dengan adanya manusia tersebut. Soal yang keempat yaitu uraikan jenis-jenis kekuasaan yang Anda ketahui dan berikan contohnya. Dan yang selanjutnya itu, apakah yang dimaksud dengan persepsi? Pada prakteknya kadang-kadang terjadi kesalahan dalam mempersepsikan orang lain. Sebutkan dan jelaskan kesalahan yang dimaksud. Terkadang kita sering sekali menilai seseorang dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang orang lain katakan, tanpa kita harus mengetahui setiap hal-hal yang terjadi sebenarnya atau yang kenyataannya terjadi. Selanjutnya yaitu jelaskan apakah yang dimaksud dengan motivasi. Jelaskan tahap proses motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketentuan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketentuan. Lalu, tahap proses motivasi. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan merupakan
suatu kekurangan. Dalam pengertian keseimbangan, kebutuhan tercipta apabila terjadi ketidakseimbangan yang bersifat fisiologi atau psikologis. Yang selanjutnya itu dorongan. Suatu dorongan dapat dirumuskan secara sederhana sebagai suatu kekurangan disertai dengan pengarahan. Dorongan tersebut berorientasi pada tindakan untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Suatu tujuan dari siklus motivasi adalah segala sesuatu yang akan meredakan suatu kebutuhan dan akan mengurangi dorongan. Jadi, pencapaian suatu tujuan cenderung akan memulihkan ketidakseimbangan menjadi seimbang yang bersifat fisiologi dan psikologis. Yang selanjutnya, jelaskan perbedaan antara mood dan emosi. Berikan contoh dalam dunia kerja. Emosi dan mood merupakan dua hal yang berbeda. Emosi adalah reaksi yang ditunjukkan seorang pada sesuatu, misalnya marah. Sementara mood alias suasana hati adalah perubahan emosi ketika seorang kelihatan fokus pada suatu hal. Contoh dalam dunia kerjanya, yaitu emosi sebagai atasan. Memarahi karyawan yang tidak becus dalam bekerja dan tidak sengaja bisa mengeluarkan kata-kata kotor. Mood yaitu suasana hati di mana dalam mengerjakan suatu dalam pekerjaan tersebut kelihatan fokus atau tidak konsen dan merasa lesu. Soal selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan kepribadian? Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe kepribadian manusia. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Tipe-tipe kepribadian manusia ada 4. Yang pertama yaitu sanguinis. Orang dengan tipe kepribadian ini cenderung hidup optimis, ringan, dan riang. Tipe ini juga menyukai pertualangan dan memiliki toleransi tinggi akan risiko. Yang selanjutnya itu pragmatis. Kepribadian ini yaitu biasanya orang-orang yang cinta damai. Tipe ini biasanya mencari keharmonisan antara pribadi dan hubungan dekat dengan membuat orang-orang pragmatis menjadi pasangan yang setia dan orang tua yang penuh kasih. Yang selanjutnya itu koleris. Seorang dengan kepribadian koleris biasanya orang yang sangat berorientasi pada tujuan. Orang yang koleris terkenal sangat cerdas, analitis, dan logis, sangat praktis dan langsung. Tetapi tipe ini tidak harus menjadi teman baik atau orang yang ramah. Yang selanjutnya yaitu melankolis. Orang-orang dengan kepribadian melankolis menyukai tradisi. Misalnya wanita masak untuk laki-laki, laki-laki membuka pintu bagi wanita. Tipe melankolis rata-rata mencintai keluarga dan teman-teman, tidak seperti orang-orang sanguinis. Sekian jawaban ujian akhir semester yang dapat saya jawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.